Loh, ada yang lebih tinggi nggak? Itu paling tinggi berarti, Pak. Loh, makanya enggak, saya tanya dulu sekarang sama kamu. Kami nggak tahu. Ya sudah, kalau itu patokannya berarti paling tinggi, kamu ya cedar dikit gitu loh. Selesai. Ya, dulu diskusinya di Jembatan Suramadu itu kan hanya 32. Akhirnya kapal itu kan nggak bisa lewat. Nah, itu yang tertinggi tuh di Indonesia itu. Masih ada kapal lebih tinggi, masih ada lagi kapal lebih tinggi 70, 60. Tapi masa mau lewat sini semua? Pak, lihat depan sekali, Pak. Sambil lihat amismennya. Ya. Oke, Siap, mantap. Pak, dipegang itu Pak Sekda. Oke, Pak. Cukup ya. Cukup ya. Siap. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kami undang Wakapolda PJS Wali Kota Batam, BP Batam dan Bupati Bintan. Saya Kapol BP Batam baru saya punya tanah beliau. Biar sah. Wajib biar sah. Izin Pak. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak PJS untuk berfoto bersama. Saya yang punya tanah harus kita lapor. Tuan tanah. Anakku negeri Ben, BP. Kita Banut sini, Banut. sini Pak. Badandim berapa Badandim? Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur beserta Mundur. Pangkogas Wilham untuk berfoto bersama. Juga Bapak Sekda Kepri dan Lantamal Wakapolda PJS Wali Kota Batam, BP Batam dan Bapak Bupati Bintan untuk mewakili. Izin Bapak. Izin Pak, Boy. Siap. Kiri, kanan. Izin Bapak. Terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak tamu VIP kami. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur memberikan waktu untuk para media. Ya. Topinya, Pak Gub. Hari ini kami berkumpul di sini sebenarnya adalah memancangkan titik koordinat. Jadi resminya nanti Bapak Presiden tentunya kita harapkan yang langsung melakukan. Yang selama ini tidak jelas koordinatnya itu di mana gitu. Jadi dengan menentukan titik koordinat ini nanti sudah jelas jembatan ini dari mana dimulainya, titik akhirnya di mana, sehingga bisa ditentukan panjangnya berapa, tingginya berapa, luasnya berapa, kemudian biayanya berapa. Nah, karena sudah jelas biayanya, sudah dikunci jelas lokasinya, sehingga tahun depan saya sudah rencana insya Allah dimulai pelelangan atau tahapan pelaksanaan. Maka di Pemprov kami sudah menyiapkan untuk dana penyiapan lahan untuk di tiang pancangnya, untuk di mana, untuk di tempat-tempat tiang-tiangnya nanti itu di Bintan atau yang di luar Batam. Kemudian kita juga sudah menyiapkan amdalnya gitu. Kemudian angkanya itu juga sudah berapa nilai pembangunannya juga sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Mungkin detailnya teman-teman Kementerian PUPR, tapi dari situ dengan kami sudah menentukan tinggi jembatan yang bertahun-tahun tidak bisa ditentukan, maka angkanya bisa nanti keluar mungkin dalam waktu dekat. Karena pembiayaannya sementara dari APBN atau bisa juga mungkin kerjasama investor yang lain, apakah investor PMA penanaman modal, tapi itu kita serahkan kepada pemerintah pusat. Kami sendiri sudah berkomunikasi intensif dengan Kementerian PUPR, dalam hal ini adalah secara teknis adalah Direktur Pembangunan Jalan Jembatan, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Kami juga beberapa waktu yang lalu sudah bertemu langsung dan beliau juga langsung ke lapangan. Dan tinggi jembatan itu dan titik-titik ini sudah diketahui dan sudah kami tanda tangan berita acaranya. Sehingga praktis kalau lancar
tahun depan tahapannya kita mulai 2021, mudah-mudahan 2023 selesai. Kan nggak terlalu panjang kan, tidak sampai kurang lebih 7 km kan, pendek gitu. Tapi kan ini tidak masuk dalam proyek strategi nasional. Nah ini sudah masuk proyek strategi nasional, memang kita dorong menjadi program prioritas nasional. Makanya hari ini juga surat saya akan buat, besok kami layangkan surat melaporkan kepada Bapak Presiden tentang perkembangan jembatan ini. Rencana proyek jembatan yang sudah lama direncanakan oleh masyarakat Pulau Riau dan tokoh-tokoh kita, dan bahkan Bapak Presiden waktu yang lalu berkali-kali menyampaikan bahwa ini menjadi proyek strategi nasional. Kita dorong secepatnya. Yang paling penting dimulai segera lah. Ya. Soal lahannya Pak, tadi dijelaskan kalau di Batam sudah aman ya, di Bintan. Bintan juga nggak ada masalah kan, lokasinya juga kan sudah kita lihat cek langsung. Ini kan ada Pak Kanwil, makanya ada Kanwil BPN saya ajak, kemudian BPN Batam juga kami ajak, BPN Tanjung Bintan juga kita ajak. Semua lengkap kita ajak. Ada TNI Polri juga ajak, Kejaksaan juga kita ajak. Saya kira dari model persiapan ini model terbaik di Indonesia untuk proyek strategis nasional. Jadi sejak awal seluruh instansi terkait sudah terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaannya gitu. Untuk pembebasan lahan seperti apa Pak? Pembebasan lahan nanti kita sesuaikan bagaimana hasil nanti dari BPN. BPN kan mungkin ada milik pribadi atau milik perusahaan, kita sesuaikan aja jelas. Dan yang disiapkan oleh Pemprov? Dari Pemprov sudah anggarannya sudah siap. Berapa Pak? Iya kurang lebih 30 miliar ya. Tahun 30 miliar. Untuk di kaki jembatan itu terutama, di kaki jembatan itu, ini terasa itu. Makanya kami pastikan lokasi-lokasi itu aman sampai hari ini, tidak ada yang kita juga mencegah terjadi spekulan. Makanya ada satgas tadi, ada satgas itu mengawal supaya terjadi tidak ada spekulan. Makanya ada aparat kepolisian, Kejaksaan dengan TNI Polri hadir. Jadi di lokasi-lokasi nanti kita tetapkan penetapan lokasinya. Di lokasi itu tidak boleh lagi ada transaksi atau perubahan balik nama, sehingga spekulan kita bisa cegah. Dan pasti kami tindak, ini aparat pasti tindak kalau ada yang main di sini. Ini program nasional yang harus kita amankan segera. Panjang dari darat ke darat sana berapa? Teknisnya mungkin teman PU yang nanti jelaskan. Untuk master plan-nya udah bisa dibagi belum Pak? Itu usulan saya saja. Saya sudah keliling-keliling daerah ini. Semua nama-nama yang bagus itu di tempat gedung yang bagus, bandara yang bagus. Namanya tidak jauh-jauh dari Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, itu benar juga. Tapi jangan lupa, tidak ada yang di Pertuan Muda 4, tidak ada di Pertuan Muda 5, kalau nggak ada yang Pertuan Muda yang pertama. Bagaimana bisa ada 45 kalau nggak ada yang pertama? Nah, yang pertama di sini namanya Pertuan Muda Riau itu namanya yang memindahkan dulu pusat kerajaan Riau, Lingga, Johor, Malak, Pahang itu adalah namanya adalah Kelana Jaya Putra, yang disebut nama bugusnya adalah Demarewa. Yang tempat itunya adanya di Sungai Carang. Nah, makanya saya usulkan, ya udah nama gelar bangsawannya saja ini kasih namanya Kelana Jaya Putra. Usulan toh, usul aja kok nggak dirisian. Boleh kan usul? Iya ngusul kan, namanya ngusul. Yang menetapkan pimpinan ini anak buah kita. Nanti kalau tidak setuju juga tidak apa-apa. Yang jelas saya kan mengusulkan, dan tentu nanti ada pertimbangan dari Lembaga Adat Melayu, dari yang lainnya. Silakan didiskusikan. Pikiran saya ini, beliau pernah mengendalikan wilayah ini. Nah wajar lah kalau kita jalan sejarah. Untuk master plan-nya Pak sudah Master ada? plan-nya sudah dikerjakan, DED ini sudah Kementerian PUPR. Mungkin bisa Nah dibagi, selama ini Pak. sudah lama itu barang itu. Yang bermasalah selama ini kan nilainya berubah terus. Bagaimana misalnya pengusaha mau, investor misalnya mau mulai, kalau harga dan nilainya itu nggak tetap, karena setiap kali misalnya naik tingginya 35, naik 34, itu berubah terus harganya kan, RAB-nya berubah terus. Nah, dengan kami yang sudah tentukan 20 di sini, kemudian di sana 40, ya harga menjadi jelas gitu, sehingga bisa dilanjutkan. Jadi, insya Allah kalau ini berjalan lancar ya 3 tahun lagi masyarakat Kepulauan Riau punya jembatan yang indah. Bayangkan coba ini kalau sampai di sana itu. Kalau hari ini kawan-kawan beli rumah di sini cari view Singapura, 10 tahun lagi nanti orang di Singapura cari view Batam, cari view Bintan. Di mana Tanjung Pinang ini? Karena kiri kanan jembatan ini ada lampu-lampu yang indah gitu. Jadi terbalik, negara lain cari view di sini 10 tahun lagi. Pak, Ya. mengenai KPPS, PPK dan PPS yang reaktif ada 610 di seluruh Kepri. Itu kemarin Kemendagri juga meminta agar Pemprov Kepri menangani langsung agar tidak menjadi kasus tersendiri, sudah disampaikan Pak Suhajar Pak. Iya, nanti kita diskusi lagi deh. Silakan kalau sudah ada yang tim yang menangani. Ada tim Satgas Covid, ada tim Bawaslu, KP Bawaslu. Ya, nggak ada masalah. Ya, sudah. Nanti kita bicarakan lagi. Nanti
yang tinggi jembatan itu kan 40 meter yang paling tinggi itu kan di Iya. Korea pakai KRI Dewa Ruchi bisa lewat gitu. Bisa. Itu kenapa Ini saya dasarnya kita tanya ke Dewa laut. Ruchi yang diukur itu kenapa? Itu kan salah satu kapal angkatan perang kita. Patokannya Dewa Ruchi. Loh, ada yang lebih tinggi nggak? Oh, itu paling tinggi berarti, Pak? Loh, makanya enggak, saya tanya dulu sekarang sama kamu. Kami nggak tahu. Ah, ya Makanya sudah, itu- kalau itu patokannya berarti paling tinggi, kamu ya cedera dikit gitu loh. Ya, kayak gini. Dulu diskusinya di jembatan Suramadu itu kan hanya 32. Akhirnya kapal itu kan Ya, kan nggak bisa yang paling lewat. tinggi. Nah itu yang tertinggi tuh di Indonesia itu. Masih ada kapal lebih tinggi, masih ada lagi kapal lebih tinggi 70, 60. Tapi masa mau lewat sini semua? Ya kan bisa lewat tempat lain juga. Yang biasa berlayar lah. Ya, dan ini juga padat dan Harapnya Pak. Ini manunya Pak. Sendoknya Pak satu. memori itu. Nenek punya aku kan nggak bisa buat moto. Video. Itu pun harus pakai wifi. Ada Pak di dalam. Pakai linggis-linggis apa? Oh besi. Jangan kapal.